Halo Riders, kembali lagi di video Auto Rider. Nah, kali ini ada yang berbeda nih dari video-video sebelumnya. Kami udah bersama dua motor. Salah satunya adalah ini Kymco Like 150i ABS dan ini ada All New NMAX model 2020. ya, kita mau ngapain? Bersama saya Tio Palevi dan juga Brian Priambudi. selamat menonton dan selamat datang di channel Auto Rider. Seperti yang Anda ketahui, sekarang itu adalah zamannya digital. Dan saya berani bertaruh, kalau Anda menonton video ini pasti lewat perangkat digital. Nah, kalau Anda menonton video Auto Rider, pasti Anda mempunyai sepeda motor. Nah, kami di video ini bakal membahas keterkaitan antara keduanya. Dan sekarang saya udah ada bersama All New NMAX yang merupakan pionir di dalam skuter maxi di Indonesia. Nah, ngomong-ngomong pionir, Kymco Like 150i ABS ini juga merupakan produk dari pabrikan yang juga pionir di Indonesia sebagai skuter matic 4 tak. Oke nih, berarti kita sama-sama pionir nih ya. Dan keduanya ini juga pionir sebagai motor yang sudah terkoneksi kepada handphone. Seperti itu. Nah, kalau di Yamaha nama konektivitasnya apa? Di Yamaha itu Y-Connect namanya. Nah, kalau di Kymco namanya Kymco Nudo. Seperti apa konektivitasnya kita bahas setelah ini. Fitur konektivitas ke smartphone dari All New NMAX ini tersembunyi di balik layar dashboardnya. Seperti dilihat, dia udah full digital dengan warna monokrom, dan kalau terkoneksi dengan smartphone dia langsung ada tampilan aplikasi di sebelah kiri sini. Lalu di sebelah kanan sini akan menunjukkan indikator baterai ponsel Anda. Lalu di kanan atas ini akan menunjukkan indikator telepon masuk, dan di kiri atas ini akan menunjukkan indikator SMS masuk. Nah, seperti ini adalah bukti telepon masuk dengan indikator yang berkedip-kedip. Lalu jika telepon ini tidak Anda angkat, indikator akan menyala terus-menerus. Berbeda dengan aplikasi yang ada di Yamaha NMAX, Kymco Nudo ini dilengkapi dengan layar yang lebih berwarna nih. Ya, di sebelah kiri memang masih ada penunjuk digital tapi berwarna monokrom, sementara untuk Nudonya tuh ada di bagian sini yang bundar. Di bagian ini pengendara bisa melihat berbagai pilihan, mulai dari jam, terus cuaca, dan juga pengaturan lainnya. Dan menariknya juga di sini bisa untuk melihat notifikasi dari SMS dan juga panggilan masuk serta panggilan tidak terjawab. Di sini biasanya dia langsung nongol nama pemanggilnya. Nah, seperti ini. Ini saya dapat telepon dari Mas Manut. Dan kalau tidak dijawab, seperti ini tampilannya. Jadi walaupun notifikasi ini muncul, kita tidak bisa untuk menjawab telepon itu. Jadi pengendara harus tetap meminggirkan kendaraannya baru mengangkat telepon. Kalau tadi kan udah dilihatin tuh bagaimana tampilan konektivitas dari dashboard antara All New NMAX dan Kymco Like 150i ABS ini. Nah, kalau koneksi untuk ke smartphone-nya tentunya Anda harus mengunduh dulu aplikasinya di Play Store dan App Store. Untuk Yamaha All New NMAX ada aplikasi namanya Y-Connect, dan kalau Kymco Like aplikasinya namanya Kymco Nudo. Mengunduh aplikasi Yamaha Y-Connect ini pada Android membutuhkan ruang penyimpanan sebesar 12 MB, sedangkan kalau pada iOS membutuhkan ruang penyimpanan sebesar 42 MB. Dan ini adalah tampilan utama dari Yamaha Y-Connect ini. Kalau untuk mengkoneksikannya, Anda harus membuat ID terlebih dahulu menggunakan ID Google, atau Anda membuat dari email pribadi bisa.
Lalu untuk mengkoneksikannya kepada motor membutuhkan rangka motor untuk dimasukkan ke dalam aplikasi. Nah, tampilan utamanya seperti ini, dia menunjukkan indikator oli. Kalau sudah waktunya ganti oli, dia akan berubah indikatornya. Lalu di sini di sebelah kanannya ada indikator daya aki yang terus diperbarui. Keduanya terus diperbarui. Lalu di bagian bawah ada penunjuk odometer, dia sudah 978 km melajunya. Lalu di bagian bawah ada 3 panel. Yang pertama itu fuel consumption. Dia akan mencatat seluruh konsumsi bahan bakar setiap kali Anda menyalakan motor. Lalu di sebelahnya lagi ada parking location. Fitur ini dapat mengetahui kapan motor Anda terakhir digunakan. Jadi kalau Anda mematikan motor, dia akan langsung tersimpan datanya di bagian parking location ini. Sayangnya fitur ini tidak memberikan informasi saat motor dipindahkan oleh tukang parkir. Lalu selain 3 tampilan ini, ada juga tampilan soal vehicle info. Di sini ada model name, number vehicle number plate, lalu vehicle name, registration date, dan tentunya nomor rangka yang sudah Anda masukkan saat aplikasi ini Anda download. Lalu selain itu di sini ada rev dashboard. Di sini akan menunjukkan indikator RPM Anda dari 0 sampai 9000 dan ada indikator untuk berkendara eco. Selain itu ada fitur tersembunyi dari Y-Connect ini. Kalau kita buka others, dia akan menunjukkan malfunction history. Jadi kalau motor Anda pernah rusak atau apa, akan tercatat pada pilihan menu ini. Sayangnya aplikasi Y-Connect ini memang lebih banyak menunjukkan informasi soal motornya daripada apa yang ditawarkan kepada pengendara, sehingga fitur-fitur seperti GPS atau cuaca tidak ditampilkan pada aplikasi ini maupun pada layar dashboard. Jadi fitur Y-Connect ini tidak memberikan informasi yang cukup signifikan saat Anda riding, kecuali notifikasi telepon masuk dan SMS masuk. Jadi kalau Anda menggunakan aplikasi ini, harap digunakan saat Anda berhenti berkendara atau tidak sedang riding. Yamaha sendiri cukup baik untuk mengingatkan informasi tersebut kepada pengendara dengan alert yang disediakan saat Anda memasuki aplikasi Y-Connect. Sementara itu untuk aplikasi Kymco Nudo, dia membutuhkan ruang penyimpanan sekitar 70-an MB untuk varian Android dan juga 180-an MB untuk varian iOS. Tampilannya adalah seperti ini. Dia bisa melihat perjalanan orang lain dan juga foto yang diposting, semacam timeline. Di sini juga ada desain dari tampilan yang dipilih oleh pengguna Kymco yang lainnya. Lalu di sini ada pengaturan. Ini untuk tampilan kecepatan, navigasi, jam, cuaca, lalu putaran mesin. Ada radar juga. Lalu ini ada grup yang bisa bergabung dengan pengguna Kymco lainnya. Dan juga ada galeri yang bisa ditampilkan di layar instrumennya. Lalu di sini ada pengaturan lainnya. Ini ada catatan perjalanan, ini desain yang dibuat, dan juga ini grup. Menariknya lagi, tampilan ini bisa dipersonalisasi sesuai dengan keinginan Anda. Jadi ini nggak standar dari pabrikan. Anda bisa tetap mengubah-ubahnya. Seperti jam ini misalnya, dia bisa diganti dengan backgroundnya, warnanya, terus warna jarum jamnya. Terus ini juga ada tampilan dari penunjuk cuaca. Ini juga bisa Anda ubah animasinya seperti apa, itu disesuaikan dengan keinginan Anda. Dan yang paling menarik lagi adalah Anda bisa memasukkan foto yang Anda sukai. Ini seperti ini, misalnya dia ada beberapa slot, jadi Anda bisa ubah-ubah. Dan cara mengubahnya adalah menggunakan aplikasi ini. Nah, ini sebagai contohnya adalah jamnya. Ini kita bisa ganti desainnya. Nah, ini fontnya juga bisa diubah-ubah. Terus warna backgroundnya. Lalu ini ada tandanya. Ini desain jarum jamnya. Lalu ini warna jarum jamnya.
Dan yang terakhir adalah warna dari hari. Kalau sudah, tinggal disimpan aja. Jangan lupa dikasih nama. Dan di save. Langsung di-install. Dan di sini dia semua upload. Ya, tampilannya sudah masuk di sini. Untuk penyimpanan galerinya, dia ada 6 slot foto yang bisa Anda ubah-ubah. Cara mengubahnya pun menggunakan tombol berwarna orange di sebelah kanan ini. Jika di Yamaha NMAX aplikasinya hanya bisa digunakan ketika motor dalam keadaan berhenti, untuk Kymco sendiri dia aplikasinya bisa digunakan ketika berjalan. Khususnya adalah sistem navigasinya yang sudah bisa dilihat di panel instrumen ini. Caranya dengan melakukan input lokasi yang akan dituju, lalu kita pencet navigasi. Nah, ini saya mengarahkan dari kantor redaksi Autorider menuju ke Monas. Kita go aja, agree. Dan di sini akan mulai pertanyaan apakah ingin memulai navigasi atau tidak. Ya, lalu pencet sekali lagi. Nah, di sini tampilannya akan langsung keluar tentang penunjuk arahnya. Lalu di sini juga ada perkiraan waktunya, lalu jaraknya, cuaca, dan juga baterai ponsel. Terus ini juga ada tampilan peta kecilnya dari titik berangkat menuju titik lokasinya. Dan ini juga ada tampilan yang lebih detail. Bagaimana? Menarik kan? Tadi udah kita bahas satu persatu fitur-fitur konektivitas dari smartphone ke motor pada All New NMAX dan Kymco Like ya. Dengan harga motor yang cukup murah 30 jutaan dan kelas-kelas menengah premium gitu ya, udah ada fitur-fitur koneksi ke smartphone. Iya benar. Jadi walaupun motornya murah, dia sudah dilengkapi dengan fitur-fitur kekinian. Tapi walaupun tampilan seperti ini, ada lagi tampilan yang lebih tinggi di beberapa motor-motor premium. Salah satunya adalah Vespa GTS Supertech 300 yang dilengkapi dengan aplikasi bernama Vespa Mia. Wah betul tuh. Kita lihat aja ya, yang Vespa Mia apa aja yang ditawarin nih. Wah ini nih, GTS Supertech nih, yang udah ada Vespa Mia-nya nih. Yang tadi kita omongin. Selamat menikmati ya. Lah mas, ini dulu mas, review dulu. Ya. Nah ini udah ada Vespa Mia nih. Nah, ini kita langsung nyalain aja nih. Nah ini yang tadi kita omongin, layarnya udah TFT full color, dan selain itu di sini fiturnya juga sudah banyak banget nih. So kita masuk ke aplikasinya, kasih Vespa Mia. Ini nama Vespanya ya, Vespa GTS Supertech 300. Udah lengkap banget fiturnya. Salah satunya adalah navigasi. Nah tapi di Vespa Mia ini nggak cuma dari dashboard ke HP aja nih yo. Jadi dia dashboardnya selain ke HP bisa juga ke helm yang udah ada senanya. Jadi keren banget nih motor emang. Selain itu di sini juga biasanya di bagian bawah sini itu bisa memunculkan lagu yang Anda dengarkan. Itu juga terkoneksi dengan handphone, terus juga bisa telepon, terus juga ada SMS, itu semua akan tampil di sini. Kesimpulannya kami sangat menghargai pabrikan motor yang udah ngehadirin fitur koneksi ke HP ini di skuter-skuter 150cc. Apalagi harganya tuh ada di rentang 30 jutaan. Kayak NMAX ini tuh dia udah ada di harga 33,7 jutaan. Dan juga untuk Kymco ini 29,9 jutaan. Harapannya sih kita fitur-fitur seperti ini bakal hadir lebih banyak lagi di motor-motor yang ada di jalanan Indonesia ya. Apalagi di kelas 150cc nih. Dengan harga yang terjangkau, terus penggunanya juga udah bisa koneksi smartphone-nya ke motor kesayangannya.
Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah menonton video ini sampai habis, dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah like dan subscribe channel Autorider. Jika ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa kunjungi website kami di www.autorider.com, dan jangan lupa juga main ke Instagram kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Dah. Baby, please don't leave today. Don't you know if I had my way, I'd find us something borrowed, something blue, something old, something new. Oh, you've been changing me for the better. And to be honest,